Dan antara ini tidak dibentuk hanya setelah Pak Prabowo dilantik. Ya. Jadi dulu punya paman kerja di BUMN, terus ada project dan diangkat jadi co-founder sampai sekarang. Itu ceritanya. Wah, itu returnnya gila-gilaan. Itu selama 90 hari. Halo Sobat Apps, balik lagi sama kita di AppWatch. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan berbagai pembahasan kita terkait topik-topik seputar ekonomi. Tentunya AppWatch ini adalah podcast yang dibawahi oleh program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarifatul Jakarta, yang mana ingin membuat berbagai macam topik-topik menarik terkait ekonomi, terkait berbagai macam perekonomian Indonesia yang tentunya menarik untuk dibahas untuk teman-teman Sobat Apps. Oke. Pada kesempatan atau episode kali ini kita akan membahas tentang masa depan investasi di Indonesia, yang tentunya telah menghadirkan narasumber yang bukan lagi kompeten, akan tetapi memang sudah menjadi praktisi di dalam investasi, khususnya di investasi syariah ya, Bu. Iya. Oke, kita sambut saja narasumber sudah di samping saya, yaitu Bapak Adi Nugraha, CRA RSA RTA. Kepadanya dipersilakan. Salam Sobat Apps semuanya. Gimana? Mas Adi atau Kak Adi ya? Boleh apa aja. Mas boleh. Mas ya. Mas Adi gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Walaupun memang udah hujan panas, aman ya Pak? Iya, ini pancaroba ya. Pancaroba. Perpindahan musim. Paginya panas, siangnya hujan ya, gitu lah. Semoga kita tetap lebih sehat terus lah. Amin. Kalau mungkin Sobat Apps ingin tahu lebih dulu nih Kak. Kalau Kakak sendiri tuh backgroundnya seperti apa sih Kak? Kan tadi udah spill tuh kayak praktisi di investasi syariah gitu Kak. Coba bisa sedikit spill gitu Kak. Perjalanannya lumayan cukup panjang ya. Kak? Iya, karena memang awalnya bukan investor syariah juga sih sebenarnya. Jadi memang dulu itu awalnya ya kerja aja kita. Biasa kan, kerja dan dapat penghasilan, terus habis itu setelah udah stable bingung. Ada sisa nih mau kemana gitu kan. Terus akhirnya mencari sesuatu yang bisa menumbuhkan uang. Waktu itu masih belajar tentang entrepreneur. Jadi belajar tentang entrepreneur, terus kemudian ada bisnis franchise. Nah, itu akhirnya mencari tahu di sana. Nah, awalnya juga di Kaskus ya. Kaskus itu dulu, nah betul ya, anak Kaskuser ya. Jadi dulu saya belum sih kayak itu. Oh, belum ya. Ya 2009 soalnya. Oh iya sih benar. Jadi ID tua kan kalau salah. Jadi masih timbuk-timbukan bata atau cendol kan. Jadi dulu itu nyari investasi yang menarik di Kaskus itu apa? Dulu masih zamannya 1% per bulan. Modelnya itu titip project. Jadi misalkan Mas punya paman kerja di BUMN, terus ada project, misalkan bangun renov ruangan atau apa, itu ditawarkan ke teman-teman Kaskus dalam bentuk perjanjian. Nah, cuma waktu itu belum tertarik karena 1% per bulan kan, uangnya masih kecil lah, masih berapa sih, belum sampai 2 digit lah gitu kan, masih jutaan. Terus kalau dipikir-pikir 1% per bulan dapat berapa gitu kan. Akhirnya di sana join sama teman-teman community, ternyata masuk ke komunitas yang namanya HYIP. High Yield Investment Period. Dan itu investasi yang sangat beresiko ternyata setelah kita tahu sekarang ya. Kalau dulu nggak tahu, HYIP ini apa sih gitu kan. Wah, itu returnnya gila-gilaan. Ada yang 1% per hari, 10% per bulan, 20% per bulan, sampai ketemu akhirnya per hari 30%. Iya betul. Dulu namanya Speedlight. Jadi kita invest dalam bentuk dolar, per hari itu dibayar 1%. Itu selama 90 hari kalau nggak salah. Itu terus ketemu yang namanya 30% per bulan. Nah, dulu nggak tahu namanya itu investasi bodong atau enggak gitu kan. Nah, perjalanannya setelah ketemu investasi yang ternyata bodong gitu kan. Nah, dari situlah mulai belajar gimana caranya ketemu tentang investasi. Belajar sendiri, googling gitu kan, ya otodidak lah. Kalau ditanya background, saya bukan anak ekonomi sebenarnya kan. Jadi kalau tadi ditanya praktisi kayaknya bukan ini bukan ahli banget gitu kan. Ini kan udah ada apa organisasi coba tebak kira-kira lulusan apa? Ayo. Nah, ekonomi syariah bukan? Bukan. Teknik mesin. Teknik mesin berkakas, iya. Jadi berkakas ya? Berkakas. Teknik mesinnya berkakas lagi gitu kan. Kalau teknik mesin industri mungkin masih nyambung sama ekonomi pembangunan gitu kan. Tapi kalau ada teknik mesin berkakas kan sebenarnya nggak ada hubungan sama investment kan. Lebih ke production kan. Nah, dari situ mulai mencari tahu
ketemu tadi ya namanya investasi bodong, udah kita jalanin dan mungkin di beberapa podcast sebelumnya udah saya sampaikan bahwa dengan modal 5 juta mungkin bisa nyulap jadi hampir 1 M, ya kan? Cuma memang karena belum rezeki jadi nggak dimilikin semua 1 M tadi. Karena tadi investasi bodong kan. Nah terus akhirnya mencari tahu investasi apa lagi yang aman. Baik ketemu ada Binari dulu. Setelah Binari, terus kemudian ada Binari itu cikal bakalnya Binomo. Iya, Binari Option gitu ya. Nah, sama Olympic Trade gitu kan. Nah, terus kemudian ketemu Forex. Forex nggak cocok, pindah lagi. Nah, akhirnya ketemu yang namanya saham. Oh, pindah-pindah gitu kan instrumennya. Betul. Nah, ketika di saham masih belajar juga karena apa? Satu lotnya 500 lembar. Artinya kita waktu itu kalau mau investasi saham itu minimal modal 50 juta. Untuk masuk ke saham. Mundur. Tapi yang saya lakukan bukan menghindari saham, tapi justru malah penasaran sama saham. Karena waktu itu kan sudah ketagihan 30% per bulan ya. Apalagi nih yang bisa membuat investasi selain bisnis yang 30% per bulan. Akhirnya masuklah tadi saham. Karena sehari bisa naik 10%, bisa naik 20%. Wah menarik nih gitu kan. Teorinya maksudnya kita lihat kan. Kita belum praktik nih, masih belajar dulu. Nah akhirnya selang 2 tahun, 2014 baru ketemu yang investasi saham minimal modal 10 juta. Disitulah baru saya masuk. Masuk situ ya? Masuk. Tapi juga nggak 10 juta saya masukin ya. Cuma setelah 10 juta saya ambil sisanya tuh kalau nggak salah 8 juta atau 9 juta. Jadi saya cuma spend 1 juta sampai 2 juta untuk belajar tentang saham. Itu pun belum ahli gitu ya? Belum. Karena saya dulu mikir perjalanan dari investasi itu adalah kita harus praktek. Nah, beda dengan kalau misalkan kita mau bekerja terus kemudian jadi expert belajar kan, belajar tentang teori tentang apa gitu. Nah kalau di investasi itu mirip sama berenang. Berenang kan nggak mungkin bisa berenang tanpa kita nyemplung kan. Jadi berkata ya udah nyemplung langsung, tahu pasarnya seperti apa. Dari situ belajar dari kesalahan. Jadi 1 tahun pertama saya di saham itu bukan investasi benar, tapi mempelajari bagaimana market itu bergerak, jual beli saham itu seperti apa. Terus akhirnya disitulah saya ketemu sama Mang Amsi untuk gabung di komunitas syariah saham dan diangkat jadi co-founder sampai sekarang. Gitu ceritanya. Keren banget. Orang Sobat. Masya Allah. Jadi nggak ada hubungan sama ekonomi sebenarnya. Tuh, nggak ada hubungan ekonomi bisa seperti ini, teman-teman Sobat Apps. Apalagi kita kan harusnya bisa lebih baik, teman-teman. Oke. Ini karena kita topiknya masa depan investasi Indonesia ya. Waduh, ini agak berat sebenarnya. Kita bridging dulu nih dari sebelumnya bukan beberapa minggu atau sebulan mungkin ya. Telah dilantik ya Pak? Iya, betul. Bahwa ada Bapak Prabowo Subianto yang telah dilantik dan membentuk suatu badan yang cukup besar nih. Dari kira-kira 7 BUMN ya. Yaitu yang bernamakan Danantara atau Daya Anagata Nusantara. Nah, pembentukan badan itu sebenarnya mempengaruhi iklim investasi di Indonesia nggak sih Kak? Kayak misalkan kalau yang saya bilang tuh ada kan sebenarnya udah ada kayak Investment Authority atau INA, ada SWF juga itu. Apakah ada perbedaannya Kak atau gimana ya? Nah ini sebenarnya memang harusnya pakar ekonomi yang jawab ini. Cuma karena ini kita praktisi ya, jadi saya coba jawab dari sisi praktisi. Jadi kalau kami di market menganggapnya adalah pembentukan BPI Danantara ini menarik ya. Karena dia tidak hanya menjalankan fungsinya INA saja, karena INA nanti itu adalah bagian dari si Danantara itu sendiri. Kan ada 7 BUMN kan, nah salah satunya itu INA tadi. Jadi nanti Danantara sendiri itu akan berfungsi 3 hal. Yang pertama itu sebagai SWF, Sovereign Wealth Fund, itu udah jelas karena fungsinya INA ada di situ. Terus yang kemudian ada divisi investment. Ini mungkin bakalan mengatur keluar masuknya investment melalui satu pintu. Jadi nggak lagi mungkin lewat si A, si B, tapi langsung direct lewat Danantara. Yang mungkin mirip sama Temasek lah kalau di Singapura gitu kan. Cuma apakah bakal jadi sebesar Temasek ya kita nggak tahu. Kita doakan aja yang baik gitu kan. Ya. Terus yang ketiga ini yang menarik bagi teman-teman atau masyarakat umum sebenarnya yaitu aset manajemen. Nah, aset manajemen ini apakah bakal menggantikan dana-dana pensiun atau apakah nanti akan menggantikan segala sesuatunya tentang investment, terutama
tentang bagaimana cara mengumpulkan dana dari masyarakat. Apakah mau mengadopsi dari Jepang atau seperti apa gitu kan? Yang artinya masyarakat bisa ikut membantu untuk pembangunan nanti, tapi dibentuk dalam aset manajemen tadi. Nah, kalau saya sih ngelihatnya mungkin ya, apakah ini akan dibentuk menjadi sebuah reksadana baru? Nah, ini harus kita tunggu nih gebrakannya gitu kan. Karena saya yakin Danantara ini tidak dibentuk hanya setelah Pak Prabowo dilantik, tapi ini mungkin sudah jauh sebelum Pak Prabowo jadi presiden, mungkin ini sudah ada gitu. Cuma memang gitu ya. Nah, mungkin karena momentumnya pas gitu kan, akhirnya ya ini menjadi salah satu tolak ukurnya Pak Prabowo untuk bisa membuat investment itu semakin menarik di Indonesia. Itu sih. Tapi itu cukup besar juga ya, Pak? Ya, 7 BUMN kan. Disatukan, itu kira-kira ada efeknya lagi nggak sih? Ya, kalau di market pasti ya, pasti menggabungkan 7 kepala ini kan agak susah ya, apalagi habitnya kan BUMN ini beda-beda. Misalkan di BUMN Pertamina lah sama yang TBK itu pasti akan berbeda. Nah, ini juga menjadi kendala juga. Terus kemudian apakah nanti akan terjadi monopoli, kita juga nggak tahu. Itu kan efek-efek samping ya. Pasti pasar akan berubah, siklusnya akan berubah. Dan sampai sekarang pun ketika Danantara itu diumumkan, market-market yang 7 BUMN yang hadir di pasar modal itu ya belum kemana-mana, justru harganya kan makin turun. Nah, sebenarnya kalau kami bilangnya biasanya ada lay down dulu nih, ada masa setelah pelantikan itu harga saham biasanya akan turun dulu. Ada trending gitu ya? Akan trending turun dulu. Biasanya akan menyesuaikan dulu, ngelihat komposisinya seperti apa sih. Kan biasanya kebijakannya kan ya, apalagi 100 kan, 100 hari itu kan paling penting kan. Dan kita lihat gebrakannya kan semua menteri bergerak semua kan, termasuk Pak Prabowo kan keliling dunia gitu kan. Si Gibran yang di internal di Indonesianya, Pak Prabowo yang keliling untuk membangun tadi trust setelah pergeseran pemerintahan itu. Jadi kalau kami ngelihatnya ya saat ini mungkin momentum ya, kita mungkin bisa lihat nanti Desember sampai Januari kemungkinan market akan berubah balik. Ini tadi sih pagi udah mulai ya, sudah mulai momentum penolakan itu, kalau bahasanya itu kami bilangnya reversal gitu. Jadi udah ada tanda-tanda bahwa market yang tadinya down udah mulai mencoba untuk berbalik. Penolakan untuk meningkat lagi gitu. Ya betul, karena juga outflow asing kan terkait pemilihan presiden kemarin kan juga lumayan kan. Jadi asing keluar, harga saham pasti turun. Oke. Tadi kita udah ngomongin terkait Danantara, sekarang kita akan membahas tentang kayak di yang saya pelajari ya kayak di ekonomi itu ada yang namanya investasi itu dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, dalam khusus Indonesia sendiri, kalau kita lihat kan Pak Prabowo itu telah mencari trust itu kan Kak, kayak ke Cina, ke USA kemarin juga untuk mencari-cari ya investasi atau kayak gimana gitu. Nah, menurut Kakak sendiri tuh melihat cara Prabowo tersebut bagaimana, dan bagaimana caranya untuk meningkatkan atau tetap menjaga tren investasi FDI tersebut agar tetap stagnan stagnan sih, agar tetap meningkat gitu Kak. Ya, kalau kita lihat kan dari kemenangan Donald Trump ini kan juga sebenarnya kita sudah lihat ya global bakal kemana gitu. Karena dengan tipikal Donald Trump yang menghindari perang kan, dia lebih seneng perangnya itu nggak perang militer tapi perang dagang gitu kan, negosiasi kan. Nah, ini yang akan menarik nanti ketika perang dagang lagi sama Cina kan. Nah, untuk Indonesia sendiri memang kan sebenarnya porosnya sudah mulai ke arah China ya. Kayak kan kita lihat beberapa investasinya udah ke Asia semua kan, ada Jepang, ada Cina gitu. Jadi untuk ke US sendiri mungkin Pak Prabowo kalau saya lihat lebih ke militernya ya. Karena lebih kerjasama militernya, lebih ke kayak gitu. Nah, untuk FDI-nya sendiri itu memang untuk menjaga trennya pasti tetap akan menjaga hubungan dagang yang baik dengan semua pihak. Karena kalau kemarin kita lihat kan, ya walaupun ada sedikit isu tentang perang Palestina Israel ya, ini juga kemarin juga Pak Prabowo ke Prancis, ke negara-negara yang memang ya semua dirangkul lah gitu. Dan memang selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina juga Pak Prabowo kan. Jadi kalau terkait investment sendiri untuk menjaganya pasti tadi yang pertama dilakukan Pak Prabowo pasti akan sowan kemana-mana dulu gitu. Biar kata ya ini loh kita sudah punya strategi baru. Nah,
salah satunya dengan adanya Danantara tadi, artinya lewat satu pintu aja deh sekarang kita kelola sebagai kayak Temaseknya Singapura lah gitu. Jadi untuk meyakinkan investor tadi ya salah satunya juga rata-rata itu mereka mau berinvestasi kalau negaranya itu nggak ada masalah. Makanya kita bisa lihat ya kemarin ya tiba-tiba Komdigi rame banget kan, masalah judul tiba-tiba ditarikin walaupun nilainya yang masih ratusan miliar kan, belum yang gede-gedenya gitu. Itu 100 miliar masih rendah gitu? Ya masih kecil lah kan, putarannya gede banget kan. Iya sih benar. Kita bisa bayangkan kan bahwa Indonesia sebenarnya kaya gitu, tapi kayanya kemana buat judul gitu kan. Nah jadi diberesin dulu kayak korupsi. Ini buat menunjukkan bahwa pemerintahan yang sekarang itu bersih gitu. Makanya kan Pak Prabowo di setiap kampanye kan selalu menggaungkan bahwa ya ini dari rakyat untuk rakyat lagi gitu kan. Balik lagi gitu loh kayak seperti itu. Jadi terkait investment ya untuk menjaganya rata-rata seperti itu kalau saya lihat ya dengan kegiatan beliau-beliau ini. Tapi saya menarik yang saya bilang, kakak bilang terkait bagaimana untuk mempercayakan pasar gitu ya. Karena saya pernah baca tuh kalau misalkan investor-investor tuh ingin cenderung untuk menginvestasikan asetnya itu kalau memang ya good governance gitu, kalau misalkan tata kelola negaranya baik gitu. Kalau misalkan kakak sendiri tuh melihat Indonesia sendiri, apakah sebelum-sebelumnya gitu ya sudah good governance kah atau memang ini agak berat ya kalau tapi jangan dikaitkan dengan politik ya. Saya cuma ngeliat dari awamnya aja ya. Karena gini, mungkin kalau yang sekarang kita lihat kok kesannya seperti ada perintah gitu ya, ada bersih-bersih gitu. Tapi kalau yang saya lihat sekarang itu lebih terutama di 5 tahun terakhir ya. Itu dirangkulnya Pak Prabowo itu aja sudah menunjukkan bahwa ini sudah mulai bagi-bagi kue gitu. Jadi sudah ada di pos masing-masing. Ibarat kata ya nggak usah lah udah berantem sendiri-sendiri kan, tujuannya juga sama buat Indonesia, walaupun ya nanti tetap aja proyeknya dibagi-bagi rata. Yang si A dapat proyek apa ya sama aja sebenarnya. Cuma menghindari kayak konflik yang ini kok dikuasai satu orang atau dikuasai satu organisasi gitu. Nah, yang lain ngerasa nggak kebagian. Akhirnya yang saya lihat sekarang lebih solid ya, terutama apalagi kemarin pemilihan kabinet kan juga cukup mengagetkan. Tadinya yang kita pikir wah ini semua bakal di reshuffle nih gitu kan. Ternyata termasuk Bu Sri Mulyani. Di market kan begitu Bu Sri Mulyani pamit kan selesai itu market. Langsung lesu gitu kan. Tapi begitu Pak Prabowo nunjuk lagi, ada pemilihan kabinet lagi, ternyata Bu Sri masuk jadi Kemengaul lagi. Nah ini langsung naik lagi gitu. Dan ya memang porsi menterinya jadi bertambah, ada yang dipisah fungsinya, misalkan 1 jadi 2, dipecah dari 3 jadi 1, itu kan macam-macam. Tapi kalau yang saya lihat dari peta pembagian kekuasaan ini sudah merata sih. Artinya ya kita berharap ya udahlah, sama-sama kita bagi kue yang rata gitu kan, artinya udah porsinya masing-masing. Kalau saya lihat gitu sih Mas. Jadi ke market juga lebih kondusif ya, artinya nggak ada yang kayak dominan di satu gitu, nggak ada. Gitu. Marketnya gitu ya. Kalau misalkan kita recall beberapa minggu sebelumnya kan ada tuh yang sampai diblokir karena mau investasi tapi 60 tahun tuh Kak yang itu. Itu ya. Nah, kita bahas itu tapi kayaknya isunya udah berubah lagi kemarin. Udah berubah ya. Nah, itu mungkin bisa dibahas tuh Kak. Kira-kira kan kalau misalnya di Vietnam tuh dia terima-terima aja kayak. Iya, betul. Nah, 60 tahun. Kalau misalnya Indonesia kenapa ada resistensi gitu? Yang saya bilang tadi, Mas, 5 tahun belakang ini Indonesia selain bolanya udah mulai menanjak ya, kita ngomong PSSI udah bagus gitu kan. Terutama di pemerintah saya lihat di mata dunia, walaupun di kitanya dibully lah ibarat kata gitu kan, tapi di luar ini cukup disegani gitu dengan perubahan Indonesia yang udah mumpuni lah ibarat kata. Covid aja kita bisa bertahan gitu kan, kita bisa defend gitu, walaupun utang dengan utang bertambah, tapi kan utang itu bakal masih dikondisikan gitu kan. Makanya kenapa ada kebijakan fiskal dan lain-lain itu kan untuk pajak naik 12% atau yang lain itu kan untuk mengatur utang tadi kan supaya masih terkondisikan dengan baik gitu kan. Tapi kalau ngelihatnya ini ya lebih terjaga aja kalau saya gitu, lebih kayak ya udahlah ini sudah mulai kondusif gitu, pembagian kekuasaan sudah gitu kan, tinggal kita fokus untuk di mata dunia ini ya gitu. Nah hal inilah yang menyebabkan kayak kemarin Freeport kita udah kuasain, ya kan, kita balik kuasain, nikel juga
kita sempat dicecar negara-negara karena membatasi ya kan. Nah, itu kan berdampak juga, dan hilirisasi itu yang ibarat kata hal yang membuat Indonesia menjadi tampil di mata dunia gitu. Dan ditambah kemarin ya masalah ibarat kata brand itu agak susah nih mau masuk Indonesia karena dia tahu marketnya di Indonesia pengguna handphone itu gitu kan, itu lumayan gede gitu. Sedangkan kalau dia tidak melakukan itu, dia akan kehilangan momentumnya gitu. Makanya kemarin sempat ada revisi, ya udahlah kita oke lah gitu kan untuk menerima syarat dari Indonesia. Nah, kita ini ada di posisi bargaining sekarang. Karena ditambah lagi pemerintahan yang sekarang kan pengennya kalaupun ada investor dari luar masuk ya diberdayakan kan dari kita gitu. Gitu. Jadi kita dalam posisi di atas angin sebenarnya untuk kondisi-kondisi seperti ini. Makanya kita ya udahlah nggak apa-apa, masih ada brand lain, masih ada ini lain gitu. Oke Kak, karena tadi kita udah jelasin juga terkait ya brand tersebut kayak kita mau recall lagi nih Kak. Terkait tadi Kakak udah sempat menyinggung kemenangan Donald Trump di pemilihan presiden Amerika Serikat nih ya. Nah itu kan dia erat kaitannya dengan cryptocurrency gitu Kak. Nah itu apakah akan bagaimana sih melihat ekonomi dan geopolitik global ini, perlukah masyarakat Indonesia kah atau kita anak-anak muda Gen Z gitu udah mulai kayak kripto nih udah bisa deh diseriusin? Pertanyaan yang agak berat kalau ke syariah kan. Karena kebetulan memang saat ini untuk kripto itu fatwanya belum ada yang membolehkan. Artinya fatwanya masih harus berhati-hati juga, banyak berhati-hati juga. Jadi belum ada yang kayak di saham kan sudah jelas di fatwa 80 tertuang saham itu ada saham syariah dan lain-lain. Tapi kalau untuk kayak kripto, apakah ada kripto syariah di Indonesia itu masih belum. Namun di OEV standar dari luar itu biasanya mufti-mufti tuh yang mengeluarkan screening. Jadi kayak DSN-nya masing-masing negara itu mengeluarkan kriteria yang syariah itu seperti apa. Nah, bagi kami di komunitas syariah saham sebenarnya masih merujuk kepada fatwa. Jadi untuk saat ini memang belum menyentuh investasi kripto. Nah, hanya saja tadi menarik juga ketika apakah Gen Z sudah berinvestasi kripto atau perlu enggak gitu. Malah kalau saya bilang bukan perlu lagi ya, malah sudah melakukan rata-rata ya. Karena rata-rata Gen Z kan pengennya cepet ya kan, pengen cepet dapet mobil gitu kan yang sering diomongin cepet gitu kan, Ferrari McLaren-nya warna apa gitu kan, itu kan termotivasi. Tapi saya juga sering nontonin si Timothy ya, artinya pesan-pesan yang dia sampaikan ada baiknya juga gitu, jadi nggak semuanya buruk ya. Hanya saja kitanya aja yang menerima adalah ketika mentalnya kita ini yang masih menelannya tuh mentah-mentah, menganggap bahwa cryptocurrency adalah satu aset yang paling cepat untuk mengulang atau menumbuhkan kekayaan gitu, berlipat gitu kan. Jadi high risk high gain gitu kan. Nah, hanya saja memang di kita itu untuk cryptocurrency saat ini memang masih masuk ke Bapepti. Jadi masuk ke komoditas. Ya kan, masih masuk ke komoditas, makanya di bawah Bapepti. Tapi lagi ada acuan atau lagi ada OJK sedang menggodok aturan bahwa nanti kripto itu akan geser ke OJK, di bawah OJK. Nah, mungkin nanti ketika itu sudah, itu mungkin investasi kita di kripto lebih tenang. Kalau sekarang kan masih pakai Binance gitu ya, masih pakai aplikasi-aplikasi luar lah, jarang yang pakai aplikasi lokal gitu kan, yang beberapa aplikasi kita kan ada ya, itu sudah bisa jual beli kripto lah gitu. Karena kalau ditanya apakah saya juga punya pengalaman di kripto, ada. Sebenarnya waktu Bitcoin masih 500.000. Gimana nggak nyesel gitu? Ya kan, tapi nggak perlu disesali. Karena waktu itu Bitcoin dipakai buat transaksi money game. Jadi bukan rupiah, tapi harus pakai bentuk Bitcoin. Nah, waktu itu ya masih namanya belum Indodax ya, vipbitcoin.co.id itu ya, masih ingat banget. 500.000 ke 2 juta itu orang udah heboh. 2 juta ke 6 juta orang heboh lagi gitu. Tapi nggak nyangka kalau sampai sekarang kan jadi 1 miliar lebih gitu kan. Tuh kakak Bitcoin sekarang kemana Kak? Nah itu dia, dulu nggak menyentuh sama sekali masalahnya gitu kan. Dulu kalau tahu udahlah beli aja nabung 10 juta gitu kan, 10 Bitcoin kan. Gitu. Jadi kalau sekarang memang regulasinya belum terlalu kuat di Indonesia, makanya masih naik turun. Apalagi mentalnya teman-teman tadi ketika ngelihat ada koin-koin yang harus dibeli gitu, itu sebenarnya masih
banyak yang berspekulasi gitu. Kalau ditanya apakah mereka mau investasi kripto, enggak jawabannya. Mereka akan jual beli kripto juga gitu. Nah, dan pasti yang dibeli kan rata-rata koin-koin bukan Bitcoin kan. Ada yang kayak Doge, macam yang apa, Solana, PP dan lain-lain gitu kan. Artinya bukan tujuan mereka bukan untuk berinvestasi secara benar yang dikatakan secara syariah dalam cryptocurrency gitu loh. Kalau di kripto itu kan, kalau yang saya dengar dari beberapa referensi luar itu kan ya buat investasi aja, jadi beli simpen gitu loh. Beli simpen gitu, kayak Bitcoin, taruhlah kayak Bitcoin, beli katanya naik terus gitu kan. Nah, hal ini juga sebenarnya sama di investasi saham, juga ada yang concernnya sama. Kayak misalkan Bitcoin naik 5 kali lipat, di saham juga ada yang bisa naik 5 kali lipat gitu. Hanya saja perbedaannya adalah kalau saham itu kan masih lokal dan mungkin asing beberapa ya, nilainya kan transaksinya nggak begitu besar. Tapi kan kalau kita ngelihat data terakhir itu sekitar udah hampir berapa ratus triliun itu transaksi di Bitcoin kan, ya, atau di cryptocurrency gitu. Jadi ya agak sedikit berbeda, tapi memang Gen Z itu lebih seneng ke arah yang high risk tadi, karena ya nggak ada tanggungan kan. Artinya ketika kita gagal di investasi, baliknya kemana? Ke orang tua. Tapi kalau dengan orang-orang yang mungkin sudah menikah, sudah bekerja, ketika kripto dijadikan aset untuk berspekulasi kan agak sedikit berbahaya gitu loh. Dia berharap beli itu langsung naik berapa persen gitu. Nah, ini yang sebenarnya menarik juga. Nah, terkait apakah Indonesia akan mengadopsi cryptocurrency seperti kemarin ya, kemenangan Donald Trump langsung Bitcoin langsung nanjak kan gitu kan. Bitcoin nanjak, tapi aset-aset lain mungkin nggak terlalu nanjak gitu. Jadi kita tunggu aja. Kalau memang regulasinya menurut pemerintah ini bagus, ya pasti mereka akan lakukan itu. Tapi kalau menurut tidak cocok dengan iklim investasi di Indonesia, ya saya rasa nggak akan jadi-jadi gitu loh. Kita tunggu aja gitu kalau kata saya. Jadi kalau Indonesia apakah bakal ke kripto, ya tinggal tunggu waktu sih. Kalau katanya. Apakah nanti akan ada kripto syariah? Sama. OJK udah selesai digodok, baru nanti akan masuk ke DSN tadi. Bagaimana syariahnya baru ya, masuk betul. Gitu kan? Kalau sekarang kan baru ada ijtima ulama ya. Jadi artinya kita hanya boleh membeli Bitcoin yang memang membeli kripto yang memang di dalamnya itu ada underlying asetnya. Gitu kayak Bitcoin itu kan ada underlying aset katanya, tapi ya secara fatwa belum tertulis secara lengkap, dan itu masih menjadi ya hati-hati aja, berhati-hati gitu. Nah, kita karena belum ada fatwa tertulis ya kita nggak, tentu itu kalau kami di syariah ya, di syariah saham rata-rata masih menganggap bahwa kripto itu masih belum boleh gitu, karena masih banyak unsur spekulasinya tadi. Gitu. Itu juga nggak ada kayak underlying asetnya gitu ya? Ya katanya sih yang orang kripto ada underlying asetnya, cuma nggak tahu kan. Iya sih. Ya kalau internet shutdown selesai juga kan. Iya betul sih. Oke. Menarik untuk kripto ini. Apalagi para kripto boy ini kayak. Wah iya. Ya, abis ini paling diserang kripto. Enggak. Jadi investasi kripto menarik juga kok. Jadi silakan aja. Tapi kalau kami lebih ke arah keberkahan aja sih. Jadi kalau kami masih menganggap bahwa investasi yang berkah itu yang bikin nyaman gitu, yang nggak bikin deg-degan, nggak bikin macam-macam. Nah itu Kak yang saya tanyakan Kak. Waduh. Kalau kita kan dari Epoch ini tuh ekonomi konvensional kayak pembangunan ekonomi konvensional. Nah ini kayaknya bisa masuk nih Kak. Apa sih investasi syariah gitu Kak? Apalagi kan Kakak tuh bergelut di saham syariah kan ya, yang mana bukan katanya sih, tadi Kakak sebutkan lebih aman, lebih istilahnya lebih bisa memberikan return yang istilahnya ya sesuai gitu Kak, apa yang kita inginkan, apa gitu kan, nggak ada yang namanya unsur spekulasi gitu. Nah gimana menurut Kakak investasi syariah ini? Jadi sebenarnya investasi konvensional dan investasi syariah itu yang membedakan sebenarnya kalau teman-teman belajar ya, kalau teman-teman ekonomi syariah pasti juga udah paham ya, ada namanya akad. Nah yang membedakan kan di istilah akadnya itu kan. Nah terus kemudian kriterianya. Jadi kalau di investasi kita itu prinsipnya itu yang diatur. Jadi prinsipnya, cara jual belinya, mekanisme perdagangannya, dan juga produknya. Itu yang kita diatur dalam bedanya antara konvensional dan syariah. Misalkan kriteria saham syariah itu apa saja. Itu pasti berbeda dengan investasi konvensional. Atau di reksadana. Di reksadana syariah sama reksadana konven itu yang membedakan ada dewan pengawas syariahnya di dalam manajer investasinya itu. Sehingga
ketika berinvestasi ya harus syariah gitu kan, nggak boleh beli yang produk-produk konven. Nah, terkait return, terkait imbal hasil dan lain-lain, sebenarnya sama aja sih ya dengan konven maupun syariah itu sama, karena kan marketnya sama sebenarnya. Jadi marketnya tidak ada yang namanya, misalkan kita contoh perusahaan satu ya, kita Telkom. Telkom itu perusahaannya masuk kategori syariah. Masuk kategori syariah, tapi nggak dinamakan Telkom Syariah. Ya kan? Kita bisa beli dengan tadi kriteria yang ditentukan bisnis screening, terus kemudian ada rasio keuangan. Nah, seperti itu. Beda dengan Bank Syariah Indonesia. Nah, itu ADART-nya udah jelas. Nah, di kita itu ada 5 perusahaan yang aktif ADART-nya itu syariah. Itu salah satunya kode BRIS Bank Syariah Indonesia, BANK Bank Aladin Syariah, yang kalau di Alfamart atau Indomaret itu suka ada Alfamart ya, yang biru-biru di kasir. Terus kemudian ada BTPS Bank BTPN Syariah. Terus kemudian ada PNBS Manin Dubai Syariah, dan terakhir JMAS Asuransi JMA Syariah itu. Jadi 5 ini tidak akan keluar masuk syariah, tapi semua sisanya saham tadi adalah bisa keluar masuk. Bisa besok jadi syariah, 6 bulan lagi bisa keluar dari syariah, tergantung dari rasio utang dan enggaknya. Terkait rasionya itu. Betul, rasio keuangan yang ditentukan tadi. Misalkan, bukan berbeda dari akadnya gitu nggak? Bukan. Kalau akad enggak, akad itu lebih ke transaksinya. Jadi misalkan kalau ditanya transaksi di reksadana syariah pakai akad apa gitu kan, pakai akad wakalah gitu. Terus misalkan transaksi sukuk itu pakai akad apa gitu kan, gitu. Jadi itu yang membedakan nanti gitu. Nah, kalau di saham sendiri khususnya itu cuma cara berdagangnya kita. Cara berdagangnya kita nggak boleh mengandung unsur maghrib, yaitu maisir, goror, riba. Udah cukup itu aja. Selama kita mengeksekusinya tahu apa yang kita beli. Tidak memakai hutang yang difasilitasi oleh sekuritas, pakai modal kita 1 juta ya 1 juta aja belinya maksimal, nggak bisa wah mumpung sahamnya naik nih kita borong nih, kita bisa beli 3 juta nih, sekuritas ngasih pinjaman. Nah, itu kan ribanya di situ. Terus sama berspekulasi tadi, maisirnya tadi. Jadi spekulasi ini lebih kepada Mas dengar dari si A saham ini mau naik, ikutan beli. Nggak tahu sahamnya apa gitu kan, nggak menganalisa. Nah, kita menghindari itu sebenarnya untuk masuk jadi transaksi kita syariah tadi. Nah, terkaitnya apa yang saya bilang di awal tadi adalah keberkahan kalau kami bilangnya. Ketika transaksi itu udah syariah, ya artinya berkah. Berkah itu kan tenang kan, artinya coba kalau Mas pakai margin, ya kan, pakai margin, modal ditambah hutang, sahamnya nyangkut, bisa hidup tenang nggak kira-kira weekend? Nggak bisa kan? Nah, nanti akhirnya bilang apa? Oh, saham itu judi, spekulasi. Oh iya benar-benar. Nanti sih Kak, kalau misalkan saya ngomongin, saya banyak yang bilang kayak, saham itu haram, itu judi gitu. Maksudnya suka spekulasi kan, kita nggak tahu tuh kapan naiknya. Tapi ternyata investasi syariah itu hadir gitu ya untuk hal kayak gitu. Nah, ini yang menarik Mas. Kenapa banyak orang bilang saham itu haram? Karena mereka tidak tahu saham itu apa. Mereka taunya adalah orang cuma berdagang, ini mah berdagang jual beli saham gitu. Yang dilihat hanya itunya saja. Karena setelah saya temuin beberapa orang ketika ngomong haram, mereka melihatnya itu forex. Kalau forex udah jelas jual beli mata uang itu haram, gitu kan. Di fatwa DSN MUI juga sudah ada gitu kan, kecuali yang transaksi tunai misalkan di money changer dan lain-lain itu kan diperbolehkan. Tapi kalau yang untuk transaksi seperti kayak forex dan lain-lain itu memang nggak boleh. Nah, itu kan yang menyebabkan mereka salah paham dengan saham kan, mereka tidak belajar saham itu apa. Tapi ketika tahu, kita bantu jelasin saham itu apa lewat di komunitas, lewat di Instagramnya kita, Syariah Saham, itu baru mereka, oh ternyata begini saham. Jadi mereka itu berpikir bahwa saham itu harus bentuk fisik. Nah, sekarang kan bentuknya udah script gitu kan, udah bentuk scriptless gitu kan. Artinya dia sudah tidak dalam bentuk dokumen lagi kayak dulu. Nah, jadi jual belinya ya jual beli secara digital aja sebenarnya gitu. Nah, itu yang menyebabkan tadi orang-orang banyak ngomong haram. Ada yang bilang kayak, itu investasi saham
sebenarnya nggak haram. Iya. Yang penting baca bismillah awalnya. Bismillah. Canda ya. Ini kayak muatang ayam gitu. Awalnya bismillah, insya Allah halal kan gitu. Kayak gitu. Oke, mungkin itu Sobat Apps terkait bincang-bincang kita sama Kak Adi dari awalnya terkait makronya, terus sampai ke investasi syariahnya. Kita udah belajar banyak banget. Dan mungkin bukan satu kalimat Kak, satu speech penutup gitu Kak untuk terkait para investor-investor muda atau apa bisa masuk ke saham syariah atau apa bisa dijelaskan kepada Sobat Apps. Jadi buat Sobat Apps ini ya, jadi buat Gen Z ya terutama, ini mungkin lebih kepada cara mengelola resiko. Investasi itu bagaimana cara kita untuk mengelola resiko. Ketika kita sudah tahu resikonya seperti apa, investasi itu kan macam-macam. Jadi ada saham, obligasi, reksadana dan lain-lain, kripto. Tapi kalau kita sudah bisa mengelola resiko itu, kita tahu apa yang kita lakukan. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau investasi bagaimana cara mau mulai? Pertama kalau saya bilangnya pelajari resikonya dulu. Resikonya apa? Supaya apa? Nanti ketika kita sudah menjalanin itu happy, nggak deg-degan, nggak macam-macam mikirnya atau kan overthinking kalau bahasanya anak sekarang gitu kan. Wah nanti saham nyangkut gimana, kripto nyangkut gimana gitu kan dan lain-lain. Nah, akhirnya apa? Kembali ke kaidah investasi bahwa investasi itu jangka panjang. Jadi ketika investasi itu jangka panjang ya kita menganggap itu bahwa investasi jangka panjang dulu. Jadi kalau mau coba kita harus mulai dari mindset itu. Nah ketika udah bermindset bahwa investasi jangka panjang, nanti ketika saham itu baru kita beli atau kripto atau apapun itu menurut kalian yang bagus ya atau menurut kalian toyib buat diri kalian itu ya itu rezeki. Kalau tiba-tiba baru beli pagi, sore naik itu rezeki gitu kan. Jadi nggak ada salahnya gitu. Misalkan kita udah nargetin 10% sebulan gitu. Ternyata 10% per hari ya. Kenapa nggak dijual langsung? Boleh kok gitu kan. Dalam fatwa pun ketika kita investasi saham diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang sudah kita miliki. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau pesan saya, pahami resiko, kenali investasi dan ya mulai aja dulu. Itu aja sih. Oke, mungkin itu terkait podcast kita pada siang hari ini. Sobat Apps, kalau misalkan mau komen-komen di bawah bisa. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @watch Jakarta dan subscribe juga channel YouTube kita. Dan mungkin ada Kakak Adi ada Instagram atau apa? Iya, nanti boleh ya follow Syariah Saham ya. Kalau mau tanya-tanya lebih lengkap tentang investasi syariah di sana. Siap. Kita berdua izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.